Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi atau mempresentasikan materi yaitu berupa tugas UAS. Jadi sebelum masuk materi saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Cindy Postadian dengan NIM 2022520114. Jadi langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, materinya tentang metode penyedia dalam pengadaan barang dan jasa. Metode penyedia adalah mekanisme untuk memperoleh penyedia dari pelaku usaha. Adapun keuntungan dari metode penyedia adalah yang pertama, mendapatkan kontraktor yang berkualitas. Yang kedua, barang yang digunakan sesuai dengan keinginan. Yang ketiga, pekerjaan suatu konstruksi cepat dilaksanakan. Yang berikutnya, langkah-langkah utama yang diikuti dalam metode penyedia. Pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi jasa lainnya. Menjawab pertanyaan Anda, metode pemilihan penyedia barang dan jasa terdiri dari yang pertama, purchasing, yang kedua pengadaan langsung, yang ketiga penunjukan langsung, yang keempat tender cepat, dan yang terakhir tender. Yang pertama, penjelasan tentang purchasing dilaksanakan untuk barang atau pekerja konstruksi dan jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. Yang berikut, pengadaan langsung. Pengadaan langsung dilaksanakan untuk barang atau pekerjaan konstruksi lainnya yang bernilai paling banyak Rp 2 juta. Yang ketiga, pelaksanaan pengadaan barang dan langsung dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pembelian atau pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang dan jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kwitansi. Yang kedua, permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan surat perintah kerja. Yang ketiga, penunjukan langsung. Penunjukan langsung dilaksanakan untuk barang atau pekerjaan konstruksi jasa lainnya dalam keadaan tertentu dengan mengundang satu pelaku usaha yang dipilih dengan disertai negosiasi teknis maupun harga. Pelaksanaan penunjukan langsung meliputi yang pertama, penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang telah dihadiri oleh Presiden atau Wakil Presiden. Yang kedua, barang atau jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya, serta tamu negara setingkat kepala negara, kepala pemerintahan atau barang jasa lainnya bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, barang atau pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha yang mampu. Pertama, spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci dan pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia. Yang terakhir, tender cepat. Tender cepat dilaksanakan dalam hal yang pertama, peserta telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia. Yang kedua, peserta hanya memasukkan penawaran harga. Yang ketiga, evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi. Dan yang keempat, penetapan pemenangan berdasarkan harga penawaran terendah. Yang terakhir, metode pemilihan penyedia. Sedangkan sebagaimana disebut dalam pasal 41 ayat 1, metode penyedia jasa konsultasi terdiri dari yang pertama seleksi,
yang kedua pengadaan langsung, yang ketiga penunjukan langsung. Yang berikutnya, penjelasan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan cara pengadaan langsung. Pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan dengan cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan khusus tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang berikutnya, metode pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara swakelola, yang kedua dengan cara melalui penyedia barang dan jasa. Baik, yang pertama kita jelaskan tentang metode cara swakelola. Yang pertama, pengadaan dengan cara swakelola adalah pengadaan barang dan jasa di mana pekerjaan direncanakan, dikerjakan, dan atau diawasi sendiri oleh kementerian, lembaga, pemerintah, daerah, institusi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah dan atau kelompok masyarakat. Yang kedua, pengadaan dengan cara melalui metode penyedia. Pengadaan melalui metode penyedia adalah pengadaan barang dan jasa yang dikerjakan oleh pihak ketiga. Pada umumnya, pihak ketiga sebagai penyedia barang dan jasa pemerintah dikerjakan oleh rekan berbentuk badan usaha seperti perseroan, PT, CV, dan koperasi. Menurut pasal 1 Perpres nomor 70 tahun 2012 yang dimaksudkan metode penyedia barang dan jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang, pekerjaan konstruksi atau konsultasi jasa lainnya. Yang berikut kita masuk dalam metode pemilihan barang dan jasa. Sistem pemilihan penyedia barang dan jasa dibedakan berdasarkan jenis barang jasa yang diadakan sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan penyedia barang dilakukan dengan cara yang pertama pelelangan umum, yang kedua pelelangan terbatas, yang ketiga pelelangan sederhana, yang keempat penunjukan langsung, yang kelima pengadaan langsung, yang keenam kontes. Yang berikut, pemilihan penyedia pekerja konstruksi dilakukan dengan cara yang pertama pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan langsung, penunjukan langsung, pengadaan langsung. Yang ketiga, pemilihan penyedia jasa lain dilakukan dengan pelelangan umum, pelelangan sederhana, pelelangan langsung, dan penunjukan langsung. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya rangkum dari materi awal sampai pertemuan akhir. Jika ada salah kata atau ucapan saya yang menyinggung, saya minta maaf, dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih.